Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan bahas mengenai kelanjutan live Instagram yang kemarin ya teman-teman. Masih ada beberapa yang belum terjawab ya, jadi akan langsung gua share aja beberapa pertanyaan yang belum terjawab di live Instagram kemarin ya. Oke. Nah, jadi kemarin di jam 9 malam udah lewat, jadi masih ada pertanyaan, lakukan saya jawab sekarang ya, teman-teman. Yang pertama dari Pak Sindra Wardana. Kawan, malam kok. Malam Pak Sindra. Bagaimana bikin jurnalnya pengambilan prefer dari laba ditahan? Laba ditahan ngambil prefer gampang Pak. Jurnalnya ada debitnya prefer, kreditnya adalah hutang prefer atau langsung ke bank ke kas juga boleh. Gitu ya. Jadi jurnalnya debitnya adalah prefer, kreditnya adalah bank atau kas atau hutang, gitu ya. Nah, prefer ini akun di mana? Prefer ini adalah akun di bagian modal di bawahnya laba ditahan. Kalau saya sih gitu ya. Jadi prefer itu saya kumpulkan di laba ditahan. Dia anak akun dari laba ditahan, gitu Pak. Oke, Pak Sindra, thank you. Oke, Bapak Arte Perindo. Malam Pak, malam Pak Arte. Kalau PTP ditarik untuk biaya operasional atau gaji direktur, apakah bisa? Jawabannya bisa-bisa saja Pak ya. Kalau biaya operasional maka itu biaya-biaya seperti biasa. Kalau gaji direktur maka itu jadi biaya gaji yang nanti akan dipotong PPh satu. Itu sih Pak, sesimpel itu ya. Semoga bantu Pak Arte. Oke, Ibu Cecilia Teja, malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Kalau hibah ortu ke anak dilaporkan di SPT anak, lalu di SPT orang tua dilaporkan di formulir yang mana? Jawabannya tidak dilaporkan di mana-mana di orang tua ya, langsung saja hilangkan harta tersebut. Apa tidak aneh kalau tiba-tiba daftar harta berkurang banyak? Jawaban saya tidak aneh, nggak masalah Bu ya. Yang jadi masalah adalah kalau harta naik tiba-tiba, itu baru masalah ya. Jadi intinya harta SPT tahunan itu kalau dia bertambah-bertambah, itu harus diperhitungkan dengan penghasilannya. Oke, kalau dia berkurang, ya nggak ada masalah. Mungkin karena hibah, mungkin karena warisan, mungkin karena biaya hidup, atau hilang barangnya, terserah dia suka-suka deh. Kalau orang pribadi nggak ada masalah ya. Harta turun itu nggak pernah jadi masalah. Yang jadi masalah adalah harta naik yang tidak cocok dengan penghasilan. Itu yang jadi sering menjadi masalah. Oke, Bu Cecilia, saya mau bantu Bu Cecilia Teja. Oke, Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, malam Bu Lisa. Lagi mati lampu, sinyal juga error. Jadi pada pengen dengerin kawan dan teman-teman yang lain. Oke, thank you Bu Lisa. Mati lampu. Oke, Bapak Harmin. Eh, kawan mau tanya lagi. Kama, kami baru potong PPh 23. Bupot PPh 23 sudah tidak apa nih terpotong Pak Harmin? Kalau Bupot Bapak tidak aktif mungkin gara-gara sertelnya ya. Sertelnya mungkin ada masalah. Coba diperpanjang sertelnya atau diperbaharui sertelnya mungkin gara-gara itu ya. Kalau tidak aktif ya. Oke. Bapak Lu Eskai Riz ya, malam kawan. Mau tanya, kalau UMKM tetapi AR minta pembukuan, apakah boleh dan kita harus bagaimana? Pertanyaannya ini orang pribadi atau badan, Bu? Kalau orang pribadi, UMKM tidak perlu pembukuan, cukup pencatatan. Kalau dia badan, CV, PT, PTP, mau dia UMKM ataupun bukan UMKM, tetap wajib pembukuan. Gitu, Bu ya. Jadi, tolong cek dulu ini OP atau badan. Kalau OP tidak perlu pembukuan, boleh pencatatan. Kalau badan, wajib pembukuan, walaupun dia UMKM ataupun bukan UMKM. Oke? Thank you, Bu Lucy Chris. Bapak Morsi Rohni, apakah laporan realisasi SKTD itu wajib, Pak? SKTD itu apa, Pak? Saya lupa deh. SKTD, surat keterangan apa ya? Lupa saya, Bu. Pak. Ini SKD apakah lupa saya Pak mengenai apa nih? Mohon maaf, boleh diketik lagi Pak ya, atau ditanya lagi di live Instagram besok minggu depan. Ibu Siska Rusli, malam kawan. Mau tanya nilai pembelian pada SPT tahunan, apakah harus sesuai dengan nilai total pembelian SPT masa atau total pembelian yang sesuai faktur pajak yang terbit selama tahun pelaporan? Jawabannya tidak selalu sih Bu, tidak selalu. Cuman usahakan samain deh biar kita nggak ribut sama AR. Jadi kalau bisa pembelian dan penjualan itu sama persis antara SPT masa PPN dengan SPT tahunan kita, biar kita nggak ribut sama AR. Tetapi pada prakteknya apakah boleh berbeda? Jawabannya boleh-boleh saja.
kan banyak hal yang menyebabkan terjadi perbedaan ya. Mungkin beda waktu, beda tanggal invoicing, beda pembayaran, beda metode kita menginput di barangnya belum masuk dan sebagainya gitu ya. Jadi secara prinsip boleh-boleh saja berubah, cuman kalau saya menghindari. Saya menghindari perbedaan hal-hal seperti ini. Kalau bisa sama persis antara SPT masa PPN dengan data penjualan maupun pembelian yang saya input di akunting. Kalau saya sih cenderung begitu, Bu. Tetapi secara prinsip ya boleh-boleh aja. Thank you, Bu Siska. Ibu Janati, makasih Pak Wan, sehat selalu. Sama-sama Bu Janati, sehat selalu. Bapak Harmin, Kak Wan, kalau kami baru potong PPh 23, tetap pakai EBUPOT ya? Betul Pak ya, betul ya. PPh 23 sudah wajib menggunakan EBUPOT unifikasi sejak bulan April 2022 kalau nggak salah. Tetapi pakai EBUPOT unifikasi ya? Iya, betul ya. Karena EBUPOT PPh 23 tidak bisa digunakan lagi. Betul Pak ya. Jadi gunakanlah EBUPOT unifikasi untuk PPh 23 dan 4 ayat 2. Gitu Pak. Saya mengatakan itu Pak Harmin. Oke. Bapak JP Motret, direktur saya diminta 1 M sama AR, belak-belakan tanpa surat, diancam akan dipidana kalau nggak bayar. Sudah lapor ke WISE dan DJP Pusat nggak ngefek. Bapak rekam aja Pak. Ada rekamannya nggak? Kalau ada rekaman, kasih tahu saya, kita bongkar Pak. Kita publiskan di YouTube biar orang ini terkenal ya, biar dia terkenal. Nanti kalau sudah terkenal, nanti mungkin Kemenkeu bakal turun tangan, mungkin staf susnya Menteri Keuangan bakal minta maaf di media gitu Pak ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang merusak citra Ibu Sri Mulyani, yang merusak Pak Jokowi, yang merusak reformasi pajak ya. Orang seperti ini tidak perlu kita ladenin, langsung kita rekam saja dan kita ramein aja deh, kita publis aja ke media sosial biar masyarakat tahu. Gitu Pak ya. Semangat teman-teman Pak Motret. Nah, Ibu Widya Asmara Aulia, berarti harus kita hitung dulu ya, berapa bunga deposito tersebut dalam 1 tahun. Betul, Bu. Kemudian di kolom harta 31 Desember, atas tabungan masih dikurangi sejumlah bunga deposito tersebut, sudah tidak perlu, Bu. Jadi di tabungan itu adalah senilai yang persis pada tanggal 31 Desember. Jadi pada akhir 31 Desember, berapa saldonya, itu yang kita laporkan. Oke. Di bagian bunga deposito di PPh final, kita mesti hitung brutonya berapa, pajaknya berapa, 20%. Karena kan yang masuk ke tabungan itu adalah nilai net, nilai sudah net kan, kita mesti hitung. Tinggal dibagi ya, bagi 8 kalikan 10. Gitu Bu Widya. Saya mau bantu Bu Widya. Bapak Sonobi, makasih Pak, sama-sama. Bapak Info Muhtar, bagaimana solusi pengusaha yang tidak ingin di apa nih BBN PPN sementara aktivitas usaha sudah besar? Jadi gini Pak, kita kita mesti ikuti aturan ya. Yang namanya pengusaha sudah melewati 4,8 M, itu sudah mesti merubah mindset. Kita ini sudah bukan pengusaha kecil. Kita ini sudah tidak pantas menerima yang namanya fasilitas PPh 0,5%, fasilitas tidak ada PPN, akunting amburadul, pajak nggak penting, itu udah kita lewatin, Pak. Kalau kita sudah PKP, sudah punya omset lebih dari 4,8 M, kita sudah harus berubah mindset. Kita ini sudah harus jadi orang yang rapi, yang betul. Ada PPN-nya, PKP, akunting rapi, pajak rapi, semua mesti rapi. Gitu sih Pak. Itu saran saya sih ya. Daripada kita uper-uperan terus, nanti jadi masalah gitu kan. Kita punya usaha kan tidak makin kecil kan, makin lama makin gede dong. Kalau sekarang aja udah gede, kita tidak rapikan dari sekarang, besok-besok makin gede gitu. Besok-besok makin gede, kita sudah punya kebiasaan untuk tidak tidak mau rapi gitu. Nanti ketika kena ke pemeriksaan bisa cilaka gitu Pak ya. Jadi dari sekarang lah, kalau memang sudah omset lebih dari 4,8 M, sekarang lah kita mesti berubah. Kita mesti laporkan yang rapi. Oke? Tetapi kalau Bapak betul-betul tidak mau PKP, mungkin dengan berbagai alasan, mungkin gara-gara PPN masukan yang nggak ada dan sebagainya, Bapak terpaksa pecah omset. Harus pecah omset. Jadi kalau Bapak buka toko nih di marketplace gitu ya, begitu lewatin 4,5 M, langsung matikan tokonya, bikin toko baru, kemudian pakai MPP orang lain. MPP istri nggak boleh ya, orang lain, mungkin anak, mungkin saudara, terpaksa begitu Pak, terpaksa ya. Tetapi jangan coba-coba tetap di satu entitas gede, kemudian Bapak pecah-pecah omsetnya. Itu agak jelek ya, nanti ribut sama AR. Gitu sih Pak. Tapi yang paling benar adalah mulai berubah mindset. Kalau memang sudah kelasnya kelas menengah, sudah bukan UMKM lagi. Sudah harusnya kita rapi pakai PPN. Gitu sih Pak ya. Saya mengatakan itu Pak Info Muhtar. Ibu Lisa Mona, kok mau tanya untuk Natura, jadi gimana kok kalau ada biaya entertain dan mes?
apakah koreksi fiskal atau bisa jadi pengurang sebagai biaya di laporan laba rugi? Makasih kok. Jawabannya adalah semua ini menjadi boleh dibiayakan, Bu ya. Sudah nggak ada lagi ceritanya, Natura itu dikoreksi fiskal, udah nggak ada. Yang namanya Natura itu boleh dibiayakan. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah, dia Natura boleh dibiayakan ini termasuk objek PPh satu atau bukan objek PPh satu? Itulah pertanyaannya sekarang. Oke? Kalau dia objek PPh satu, maka dia masuk sebagai hitungan gaji dan akan dipotong PPh satu. Kalau dia masuk tidak kena PPh satu, maka dia boleh dibebankan jadi Natura dan tidak kena PPh satu. Gitu ya. Nah, mengenai biaya entertain dan mes ini boleh atau tidak boleh kena PPh satu, menurut saya sih kena ya. Menurut saya kena sih. Biaya entertain dan mes gabung aja deh. Cuman mes itu kan nanti ada kriteria. Coba Ibu cek ke PMK 66, ada kriteria tuh. Mes itu kalau komunal sekian, kalau tidak komunal sekian, ada batasan 2 juta kalau nggak salah ya. Kalau 2 juta itu tidak kena PPh satu. Kalau lewatin 2 juta akan kena PPh satu. Sepertinya begitu yang saya tangkap. Gitu Bu ya. Nah, saya mau teman tuh Bu Lisa Muna. Ibu Mutiara, makasih sama-sama Bu Mutiara. Oke, Ibu Bapak Losi Kris. Malam kawan. Bos saya dapat SP2DK, recheck tentang bank dan sudah sesuai semua terlapor di SPT. Tetapi AR nggak percaya. Apa tindakan yang kami lakukan? Nah, tindakan yang Bapak lakukan adalah membalas surat SP2DK secara tertulis dan Bapak move on, lupakan saja Pak. Gitu ya. Kalau kita sudah merasa betul, ya sudah, kita tinggal balas suratnya secara resmi, sampaikan submit selesai. Gitu Pak ya. Kalau AR-nya masih error, Bapak laporkan ke wise.kemenkeu.go.id ya. Saya mau laporin orang nih besok nih. Ya, dan saya tiap bulan ada laporin orang ya. Dan nggak ada masalah Pak ya. Kita sebagai warga negara kita punya hak untuk melaporkan oknum ya. Oknum orang yang error, yang tidak pakai dasar aturan, yang sewenang-wenang, yang suka-suka maunya dia, kita boleh laporkan. Ya, Pak. Jadi, mengenai SP2DK ini tinggal dibalas secara surat tertulis beres. Oke, thank you Pak Lucy Chris. Bapak Fris 6988. Kok perihal tambah bayar jika tidak dapat memenuhi komitmen investasi PPS, saya sudah pernah coba tanya ke AR, tapi jawabannya bisa tunggu SKPKB setelah 30 September. Nah, mungkin Pak, mungkin begitu ya. Bukannya kalau mengikuti SKPKB persennya lebih besar. Enggak sih Pak, enggak. Itu akan tetap sesuai aturan ya. Akan tetap sesuai aturan, enggak ada masalah. Nah, Bapak ikutin aja petunjuk dari AR. Karena AR juga bingung nih. AR juga kan ini belum 30 September nih. Belum 30 September. Jadi AR tuh belum bisa menyatakan bahwa lu nih tidak investasi loh. Belum bisa ngomongin gitu. Belum bisa. Gitu. Nanti setelah September, mungkin di Oktober, November, Desember lah. Barulah dia kurasi tuh. Oh mana nih teman-teman yang investasi? Kita cek dong, sudah atau belum investasi. Kalau belum, nah maka barulah diterbitkan SKPKB. Ada kemungkinan seperti itu, Pak. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Tunggu aja santai, Pak. Thank you, Pak, please. Ibu Cecilia Teja, masih soal hibah. Syarat hibah kan dana atau apapun yang dihibahkan harus sudah terdaftar di SPT pemberi hibah. Setuju? Kalau anak bukan WNI kan tidak punya SPT. Eh, anak bukan WNI, nggak ada masalah kalau gitu Bu. Pak, Bu Cecilia, nggak usah khawatir. Kalau dia bukan bukan orang WNI, kasih hibah ke orang tua kandungnya di Indonesia, orang tua kandungnya orang Indonesia, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan dia bukan bukan orang Indonesia. Dia tidak ada kewajiban lapor pajak di Indonesia, tidak ada kewajiban untuk membuktikan apa-apa. Yang penting si orang tuanya yang menerima hibah ini itu bisa membuktikan bahwa ini anak kandung saya loh. Ada bukti mungkin akte lahir atau apa gitu ya, yang membuktikan ini orang tua kandung, hubungan orang tua kandung. Itu aja sih, Bu. Nah, tidak harus ada di SPT-nya dia kalau dia bukan WNI lah. Saya mengatakan itu Bu Cecilia. Ibu Teti dong, makasih kok sama-sama. Ibu Lucy Chris, apakah WP bisa meminta pindah KPP? Nggak bisa, Bu. KPP itu harus sesuai dengan alamat KTP kita. Gitu sih ya. Kalau KTP kita di tempat A, NPWP sudah betul di sini, maka sudah nggak bisa pindah. Ya. Kalau Ibu mau minta pindahin AR, juga belum pernah kejadian sih, Bu ya. Belum pernah WP meminta ganti AR itu belum pernah. Dan saya rasa nggak ada masalah sih, Bu. Kalau Ibu ketemu oknum, lu rekam, lu laporkan. Udah gitu aja. Gitu sih Bu. Nggak usah marah-marah juga sih, nggak perlu ngapa-ngapain juga. Biarkan sistem itu berjalan. Kalau emang dia salah ya nanti akan terbukti kesalahannya. Gitu ya. Oke, thank you Bu Lucy Chris. Ibu Gita, Bapak aja bertanya. Ya Bu Gita gimana?
Ibu Agnes Priscilia. Malam kawan, malam Bu Agnes. Mau tanya, suami istri cerai. Untuk SPT tahunan selanjutnya, apakah bisa langsung pindahkan harta? Sebab istri banyak harta warisan dari orang tua. Nanti SPT apa bisa langsung lapor harta mereka? Jawabannya bisa, Bu. Nah, untuk bagian harta gono gini, sebaiknya ada dokumen pendukung. Contohnya, surat keputusan dari pengadilan atau surat kesepakatan bersama ketika dia bercerai. Gitu sih, Bu ya. Mengenai warisan mah nggak ada masalah. Mengenai warisan langsung lapor aja di SPT-nya si penerima waris, nggak ada masalah. Gitu ya. Cuman harta gono gininya lebih baik ada dokumen pendukung supaya jelas nih pemisahannya bagaimana sih kalian setelah bercerai. Gitu, Bu ya. Nah, saya mengatakan tuh Bu Agnes. Oke, Ibu Gita Isabel. Malam, izin Pak. Ya, jika SP2DK sudah dibalas, apakah mungkin beberapa tahun kemudian bisa saja diperiksa? Jawabannya mungkin, Bu. Jadi, kita sebagai wajib pajak tidak perlu berusaha untuk mencegah pemeriksaan. Kita tidak perlu mencari cara untuk membuat supaya saya tidak diperiksa loh. Nggak ada cara seperti itu, Bu. Suka-suka si KPP. Oke, jadi KPP itu punya hak subjektif untuk memilah dan memilih untuk memeriksa atau tidak memeriksa. Suka-suka dia, ya. Jadi SP2DK itu kita sudah balas, kita anggap selesai, sudah. Gitu. Apakah dia mau periksa kita? Suka-suka dia. Apakah dia tidak mau periksa kita? Terserah juga, gitu ya. Kalau AR bilang SP2DK sudah closing, apakah itu artinya aman dari pemeriksaan? Enggak juga, teman-teman ya. Enggak juga. Janji AR itu jangan jangan pernah dipegang ya, karena nanti begitu AR yang ganti, AR baru berubah lagi konsepnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, kita tidak perlu khawatir dengan pemeriksaan. Kita sebagai wajib pajak harus siap dengan pemeriksaan. Kita harus bertanggung jawab dan siap dengan pemeriksaan. Gitu sih. Enggak usah khawatir. Nah, yang penting Ibu sudah betul, sudah SP2DK-nya sudah oke. Gitu ya. Thank you, Bu Gita. Bapak Noverina, Ibu Noverina Menli Wijaya. Makasih Pak Wan. AR mau lihat omset badan Pak. Apakah ada dasar hukumnya untuk menolak? Karena AR ngotot, terima kasih. Oke, jadi gini Bu, kalau badan itu kan wajib pembukuan. Oke, badan itu wajib pembukuan. Artinya semua isi dalam laporan keuangan kita itu memang terbuka apa adanya kepada AR. Gitu sih Bu. Jadi pembukuan ya. Artinya semua isi yang kita laporkan, neraca maupun laba rugi itu terbuka untuk AR. Itu lengkap ada dokumen pendukungnya, ada akuntingnya, ada pajaknya, semua harus terbuka secara umum untuk AR. Gitu sih Bu, kalau badannya. Kalau orang pribadi, karena tidak pembukuan, saya nggak mau kasih data, gitu ya. Tetapi kalau badan ya memang wajib kita kasih, kan kita pembukuan. Jadi kita wajib mempertanggungjawabkan semua yang kita laporkan, gitu ya, Bu Novelina. Thank you, Bu. Oke, teman-teman. Sudah teman-teman ya, itu aja yang kemarin belum terjawab ya. Kita kembali tadi mengenai apa ya? Mengenai yang mau saya bahas khusus itu mengenai SPT hibah-hibahan lah ya. Jadi kalau hibah itu dari anak atau dari orang tua yang bukan WNI ya nggak usah khawatir. Ya intinya itu harta betul-betul punya dia. Kemudian kita bisa buktikan hubungan darah anak dan orang tua maka sudah aman. Kemudian hibah kalau dari bapak kasih ke anak, kemudian anak itu laporkan, sedangkan si bapak kan tidak melakukan apa-apa kan, si bapak kan tiba-tiba hilang hartanya kan di SPT. Nggak ada masalah teman-teman, yang nggak usah khawatir hal seperti ini. Gitu. Dan terakhir, mengenai pemeriksaan, lagi-lagi orang tuh takut dengan pemeriksaan. Ini adalah mindset yang salah teman-teman ya. Kita harus siap dengan pemeriksaan. Kita tidak usah takut, nggak usah khawatir, karena pemeriksaan itu adalah hal yang mungkin terjadi. Ya, pemeriksaan adalah hal yang bisa terjadi, mungkin terjadi. Gitu. Kita tidak perlu berusaha untuk mencegah pemeriksaan. Kita tidak perlu berusaha untuk memanipulasi laporan kita supaya meminimalisir kemungkinan pemeriksaan. Nggak ada itu teman-teman ya. Tidak ada yang namanya upaya untuk meminimalisir pemeriksaan. Gitu. Nah, kecuali SPTLB, restitusi pajak, itu udah pasti pemeriksaan ya. Tutup NPWP itu pasti pemeriksaan. Tapi di luar itu semua ada kemungkinan diperiksa itu selalu ada dan kita harus siap teman-teman ya. Kita nggak usah khawatir, kita harus siap dengan data-data gitu. Kalau badan ya, kalau orang pribadi tidak perlu, tetapi yang penting yang kita laporkan sudah betul aja sih kalau orang pribadi. Itu teman-teman, oke ya. Semoga terbantu semuanya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.